Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 5 Februari 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan menjadi renungan kita pada kesempatan ini terambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat 2 dan ayat 3b. 2 Samuel 5 ayat 2 dan ayat 3b. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan ini. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi track record atau rekam jejak. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan menyertai kita. Dalam kepentingan data diri seseorang untuk melamar pekerjaan misalnya, sering diminta rekam jejak yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dulu disebut surat kelakuan baik dari kepolisian. Saya rasa yang sudah senior-senior kita ini masih ingat surat kelakuan baik dari kepolisian. Inilah track record yang telah menjadi satu pertimbangan penting dalam banyak bidang kehidupan kerja. Saudara-saudari, dengan surat kelakuan baik dari kepolisian ini untuk menjaga kebaikan para pegawai yang sudah ada dan kebaikan perusahaan atau kantor yang akan menerima karyawan yang baru ini. Di negara kita, seseorang bisa ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan rekam jejak. Dari rekam jejak itu dinilai apakah seseorang itu memenuhi ketentuan sebagai pahlawan seperti yang diajukan kepada pemerintah. Saudara-saudari, bahan renungan kita merupakan rekam jejak Daud yang pantas untuk diangkat sebagai raja Israel. Berarti raja yang baru ini akan menggantikan Raja Saul yang telah tewas dalam pertempuran. Sewaktu Saul menjadi raja, orang Filistin pernah menyerang Israel. Tampillah pendekar Filistin Goliat. Ternyata Daud merobohkan Goliat. Kehadiran Daud selalu membawa kemenangan bagi Israel. Bahkan sewaktu menyambut pasukan kembali dari pertempuran, maka perempuan-perempuan sudah merupakan kebiasaan mereka menyambut pasukan yang datang dari pertempuran dengan tari-tarian dan nyanyian. Salah satu syair nyanyian mereka berbunyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ternyata syair ini membuat Saul iri hati melihat Daud. Tetapi Daud menjunjung tinggi Saul sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Saul beberapa kali hendak membunuh Daud karena iri hati. Tetapi Daud tetap menjunjung Saul sebagai raja
karena dia raja yang diurapi Tuhan. Setelah Saul tiada, masih ada pihak dari keluarga Saul, bahkan panglimanya Abner, seorang pahlawan, mengangkat seorang anak Saul menjadi raja. Walaupun kekuatan Abner ini kecil, tetapi menjadi gangguan stabilitas kerajaan. Pihak Abner sempat bertempur dengan pihak Daud. Pasukan Daud sebetulnya mampu mengamankan seluruh negeri. Akhirnya Abner berpihak kepada Daud. Maka semua kekuatan keluarga Saul menjadi lemah. Demikianlah sekilas track record Daud yang membuat rakyat percaya dan menghendaki Daud menjadi raja mereka. Dalam suasana yang membaik ini, Daud tetap berpaut kepada Tuhan. Dia tidak keburu nafsu, dia tidak ambisius menjadi raja, tetapi dia datang bertanya kepada Tuhan. Katanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Tuhan menunjukkan kota Hebron sebagai jawabannya. Dan Daud berangkat ke Hebron, dan di sana dia diurapi menjadi raja Israel. Seorang Rasul Kristus, yaitu Paulus, jika dilihat dari track record, awalnya dia menghambat jalan Tuhan. Telah banyak korban karena penganiayaan terhadap murid Kristus. Tetapi dia ditangkap oleh Kristus dalam satu mujizat, membuat dia bertobat dan berbalik menjadi Rasul Kristus. Dari banyak kesaksian saat ini, dewasa ini, ada beberapa yang awalnya membenci orang Kristen, turut membakar gereja, yang track recordnya cukup jahat terhadap Kristus, akhirnya bertobat dan menjadi saksi pelayan Kristus. Di sini kita lihat Roh Kudus mampu merubah hati seseorang menjadi saksinya. Saudara-saudara, rasanya menghadapi pemilu yang sudah diambang pintu ini, kita perlu melihat rekam jejak orang yang kita pilih. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, untuk pemilu mendatang, apakah rekam jejak para calon menjadi penting? Kedua, apakah rekam jejak hidup Anda patut dicontoh anak atau orang lain? Ketiga, seseorang bertobat menjadi pertanda apa dalam rekam jejaknya? Mari berdoa. Bapa yang di sorga, firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Roh Kudus menolong kami agar jejak-jejak kehidupan kami dapat kami pertanggungjawabkan kepada Bapa. Perjalanan hidup kami banyak menyimpang dari firman-Mu. Untuk itu kami harus bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kiranya jejak benar yang kami wariskan kepada anak kami dan menjadi kesaksian iman kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.